Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa sekolah seperti biasanya. Tapi walaupun kita sekarang belajar secara daring, kita harus tetap semangat ya. Hari ini kita belajar mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perkenalkan dulu, saya Siti Wasilah, Guru Bahasa Indonesia kelas 9. Bab 1. Teks laporan percobaan. Nah, pada bab 1 ini kita akan belajar tentang teks laporan percobaan. Kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar 3.2 menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, peserta didik diharapkan mampu menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca. Struktur teks laporan percobaan. Apakah kamu tahu struktur teks laporan percobaan? Struktur teks laporan percobaan merupakan bagian-bagian penting yang menjadi penyusun teks laporan percobaan. Struktur teks laporan percobaan ada 5 ya. Yang pertama yaitu tujuan. Yang kedua, alat dan bahan. Yang ketiga, langkah-langkah. Yang keempat, hasil. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang kita bahas satu persatu tentang struktur teks laporan percobaan. Yang pertama adalah tujuan. Dalam tujuan itu ada informasi pengantar berupa latar belakang masalah. Kemudian dapat diawali dengan kalimat definisi dari objek percobaan. Maksudnya kalimat definisi itu misalnya kalian membuat sebuah percobaan membuat teleskop sederhana. Nah, jadi kalian bisa menulis teleskop adalah, jadi itu merupakan kalimat definisi. Ditulis pengertiannya dulu. Objek percobaan yang kalian lakukan itu. Misalnya membuat teleskop, jadi pengertiannya teleskop itu apa? Bisa. Kemudian terdapat tujuan dalam percobaan tersebut. Maksudnya adalah ketika kalian membuat teleskop sederhana, tujuan kalian membuat teleskop itu apa? Tentu tujuannya adalah untuk mengamati benda-benda langit dengan menggunakan teleskop sederhana. Kemudian struktur yang kedua, alat dan bahan. Terdapat kata konkret terkait nama, alat, dan bahan. Dan menggunakan kata bilangan tentu atau tak tentu untuk menyatakan jumlah, ukuran, atau takaran. Kata bilangan maksudnya masukkan 200 ml air matang. Contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah. Langkah-langkah itu merupakan urutan kegiatan. Nah, dalam langkah-langkah ini mengurutnya itu harus tersusun. Dari yang pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Itu dapat berupa paragraf atau penomoran. Terdapat kata hubung antar kalimat penanda urutan. Dan terdapat kata kerja imperatif atau perintah. Tahu kalimat perintah? Misalnya, masukkanlah, aduklah, siapkanlah.
Misalnya seperti itu. Kemudian yang keempat, hasil. Hasil itu merupakan uraian hasil uji berdasarkan tujuan dan langkah-langkah. Dapat berupa uraian paragraf atau bagan. Simpulan. Menyimpulkan hasil percobaan. Terdapat kata hubung penanda kesimpulan. Misalnya ya, di dalam kesimpulan itu adalah kesimpulan kamu tentang hasil percobaan yang kalian lakukan. Contohnya, ketika kalian membuat teleskop sederhana. Nah, di dalam kesimpulan itu kamu dapat menulis, wah ternyata membuat teleskop itu tidak harus menggunakan bahan-bahan mahal ya. Jadi kalian buat kesimpulan tentang percobaan itu. Ciri kebahasaan teks laporan percobaan. A. Memperkenalkan aspek umum atau kelompok seperti kendaraan roda 2, transportasi umum, mamalia, keluarga kucing, unggas, reptilia, dan sebagainya. B. Menggunakan kata tugas hubungan logis, misalnya seperti kata ketika, maka, dan seterusnya. C. Menggunakan kalimat aktif. Tahu kalimat aktif? Kalimat aktif yaitu kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu. Contohnya, ibu menyiram bunga. Nah, ibu itu kan subjek, menyiram itu adalah predikat, dan bunga adalah objek. Jadi subjeknya itu aktif melakukan sesuatu, yaitu ibu menyiram bunga. D. Menggunakan kata kerja aktif untuk menggambarkan proses dan aksi. E. Menggunakan sinonim dan antonim. Umumnya, pada teks laporan percobaan terdapat kata yang bersinonim dan berantonim. Tahu sinonim dan antonim ya? Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. F. Menggunakan kata bilangan. Kata bilangan pada teks laporan percobaan menunjukkan jumlah bahan yang digunakan dalam percobaan tersebut. Contohnya, masukkan 200 ml air matang. Contohnya seperti itu. G. Menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah atau disebut dengan kalimat imperatif. Misalnya, aduklah, siapkan, potonglah. Nah, itu adalah contoh kalimat perintah. H. Menggunakan kata hubung atau konjungsi. Misalnya kata dan, tetapi, apabila, saat, jika, sehingga, dan lain-lain. Cara membuat teks laporan percobaan. Setelah selesai melakukan percobaan, kalian tentu ditugaskan untuk menuliskan hasil percobaan yang kalian lakukan ke dalam bentuk teks laporan percobaan. Nah, sekarang kita pelajari cara membuat teks laporan percobaan. 1. Menulis struktur dari teks laporan percobaan. Nah, langkah pertama dalam membuat teks laporan percobaan adalah terlebih dahulu kalian membuat struktur teks laporan percobaan. Langkah ini bisa dimulai dengan menuliskan judul. Misalnya, judulnya apa dari percobaan kalian. Terus tujuan percobaannya. Terus alat-alat dan bahan yang digunakan ketika percobaan. Dan langkah-langkah awal sampai akhir percobaan kalian. Kedua,
Tulislah hasil dari percobaan ke dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Nah, agar lebih mudah dipahami hasilnya, setelah semuanya selesai, selanjutnya kalian tulis kesimpulan hasil dari percobaan yang telah kalian lakukan. Bisa dalam bentuk grafik, tabel, bagan, atau gambar. Yang ketiga, mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Setelah menyelesaikan kerangka tersebut, lalu kalian kembangkan kerangka itu menjadi sebuah teks dengan memperhatikan kaidah-kaidah kebahasaannya.